Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang Train to Busan 2 Peninsula. Video kali ini temanya masih sama tentang wabah zombie yang berada di Korea Selatan. Bedanya, pemeran utama di Peninsula ini tidak diperankan oleh Sok-woo. Peninsula bercerita tentang 4 tahun pasca peristiwa virus zombie. Sebelum lanjut, buat yang belum pencet like dan subscribe, tolong dipencet dulu ya, agar channel ini bisa berkembang dan membuat spoiler-spoiler yang keren. Oke, kita masuk ke cerita. Cerita diawali dengan Junsuk dan keluarganya yang berada di mobil, dan kita kenalkan keluarganya Junsuk. Pertama kakak perempuannya, dan anak kakaknya, dan kakak iparnya yang bernama Cholmin. Maaf di sini saya tidak bisa menyebutkan nama kakaknya Junsuk, karena saya tidak tahu dan perannya cuma di awal film. Oke, cerita berlanjut. Mereka akan menuju sebuah kapal yang akan meninggalkan Korea Selatan, yang kini telah diserang virus zombie. Saat di dalam perjalanan, ia diberhentikan oleh bapak-bapak yang sedang meminta tumpangan, dan dia mengabaikannya. Saat berjalan sedikit ke depan, ternyata bapak-bapak itu membawa anak dan istrinya, dan ia pun juga mengabaikannya. Singkat cerita, mereka sampai di pelabuhan dan naik kapal tersebut. Di salah satu kabin kapal yang ditempati oleh kakaknya Junsuk, di sana ada salah satu orang yang mencurigakan. Ternyata orang itu telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Dan pertama kali yang digigit oleh zombie tersebut ialah anaknya kakaknya Junsuk. Dan zombie itu menginfeksi salah satu kabin yang ditempati oleh kakaknya Junsuk. Kemudian Junsuk melihat kakaknya belum terinfeksi, dan ia mengajak kakaknya pergi dari kabin itu. Tetapi kakaknya tidak tega meninggalkan anaknya yang telah terinfeksi, dan kakaknya pun tidak terselamatkan. Kemudian Junsuk meninggalkan kakaknya dan mencegah kakak iparnya masuk ke kabin yang sedang dipenuhi oleh zombie. Oke, cerita beralih ke 4 tahun kemudian. Cerita berpindah di negara Hong Kong. Junsuk, Cholmin, dan 2 orang diberi tugas oleh warga untuk kembali ke Korea dan mengambil sebuah truk yang berisi uang senilai 20 juta dolar. Dan mereka akan diberi imbalan 10 juta dolar dibagi 4. Dan mereka pun menyetujui kesepakatan itu. Lalu mereka berangkat ke Korea dan diantar oleh sebuah kapal untuk menjalankan tugas mereka. Singkat cerita, mereka sampai di Korea dan menemukan sebuah mobil yang masih menyala. Dan mereka pun memakai mobil tersebut untuk mempercepat menemukan truk yang berisi uang 20 juta dolar. Saat Junsuk menemukan salah satu truk yang bukan berisi uang, dan ia mendengar sesuatu dalam kaca, dan ia mengeceknya. Ternyata itu adalah segerombolan zombie. Dengan mudah mereka menemukan truk tersebut. Di sisi lain, mereka menemukan zombie yang tertidur. Dikira zombie itu udah mati, maka ia mau menyingkirkan zombie tersebut. Saat Cholmin mau menyingkirkan zombie tersebut, tiba-tiba zombie itu terbangun dan mau menggigit Cholmin. Saat Cholmin mau digigit, Cholmin tidak sengaja menekan klakson mobil tersebut dan membangunkan para zombie-zombie. Dan juga membuat zombie-zombie datang dan menyerang mereka. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dengan membawa truk yang berisi uang 20 juta dolar. Di saat perjalanan menuju pelabuhan, mereka dijebak oleh seseorang yang dipimpin oleh Sersan Huang dari geng unit 631. Akibat serangan yang berbentuk cahaya, membuat segerombolan zombie mendekati mobil yang ada di depan
Junso. Dan mobil yang ada di depan Junso itu terbalik dan dia menabrak mobil tersebut dan membuat Junso terpental keluar dari truknya dan diserang oleh zombie. Sementara itu, Cholmin bersembunyi di dalam truk dan dua orang lainnya digigit oleh zombie. Saat Junsuk mau digigit oleh zombie, ia diselamatkan oleh Eugene dan Join. Kita kenalkan lagi Eugene dan Join. Dan salah satu ini adalah ibunya yang bernama Minjung. Dan ini adalah kakeknya yang bernama Kim. Kakek Kim. Oke, kita lanjut. Di sini ada sedikit aksi yang keren dan ketangkasannya saat mengendari mobilnya. Dan mereka pun berhenti di sebuah terowongan. Dikarenakan ada segerombolan zombie yang menghalangi mereka, di situ adiknya yang bernama Eugene mengalihkan zombie-zombie dengan remote controlnya. Saat mereka sampai di persembunyiannya, Junsuk kaget saat melihat si Minjung. Ternyata yang menyelamatkan Junsuk adalah anak-anaknya Minjung. Junsuk kaget melihat Minjung karena saat 4 tahun yang lalu ia bertemu Minjung yang sedang meminta pertolongan dan Junsuk mengabaikannya. Dan sekarang ia diselamatkan oleh anaknya Minjung. Singkat cerita, truk yang dibawa oleh Sersan Huang Unit 631, mereka pun menemukan Cholmin berada di dalam truk tersebut. Dan Cholmin pun dijadikan anjing liar untuk dijadikan sebuah game. Saat prajurit Kim mengecek truk tersebut, ia menemukan sebuah tas yang berisi uang. Dan Sersan Kim pun langsung memberitahu kepada sang kapten di sana. Saat Sersan Kim sudah sampai di kantornya si kapten, Sersan Kim pun memberitahu kapten bahwa Sersan Huang menemukan sebuah truk yang berisi uang. Lalu si kapten itu penasaran dan langsung mengecek truk tersebut. Ternyata benar, saat dicek kapten ia menemukan uang yang banyak dan telepon satelit, dan ia tidak sengaja mengaktifkan telepon itu. Dan ada panggilan masuk, dan telepon tersebut ternyata itu adalah para pengutus yang ingin menanyakan misi tersebut. Dan mereka pun membuat perjanjian untuk mengirim uangnya ke pelabuhan. Shin beralih kepada Cholmin yang dibawa ke dalam. Terlihat suasana yang mengerikan di dalam. Ia pun dibuka bajunya dan ia dipilok dengan nomor 61. Dan saat sesudah dipilok, ia dimasukkan di sebuah ruangan. Ternyata di sana banyak orang yang sudah dipilok dengan angka-angka. Dan mereka pun disuruh keluar untuk dijadikan wahana hiburan, bertahan hidup dari zombie-zombie yang kelaparan. Untung saja kakak iparnya Junsuk selamat dari wahana mengerikan itu. Cerita beralih kepada Junsuk dan Minjung. Mereka membuat rencana agar bisa mengambil truk itu kembali dan juga telepon satelitnya, agar mereka bisa keluar dari kota penuh zombie. Cerita beralih pada Junsuk sedang tidur, dan ia sedang bermimpi buruk karena ia telah mengabaikan keluarga Minjung. Karena ia dihantui oleh rasa bersalah, lalu ia memberitahu hal tersebut kepada Minjung, bahwa ia dulu pernah bertemu Minjung
yang sedang meminta bantuan kepadanya, dan ia malah mengabaikannya. Junsu pun meminta maaf pada Minjung. Lalu si Minjung tidak peduli bahwa halnya ada 31 mobil yang tidak mau membantunya. Mereka pun langsung mempersiapkan persenjataannya. Cerita beralih pada malam pun tiba. Mereka langsung berangkat. Saat di mobil, Minjung menyuruh anak-anaknya untuk menunggu sampai matahari terbit. Jika ia tidak kembali, maka kalian bisa pergi saja. Dengan sangat berat hati, mereka pun menyetujuinya. Lalu, Minjun dan Junsu menyelinap masuk ke dalam, dan mereka pun mendapat di truknya. Dan ternyata telepon satelit yang berada di bawah kursi sudah rusak. Lalu Sersan Kim mendekati truk tersebut. Lalu ia ditodong senjata pada Minjung dan Junsu. Junsu menanyakan di mana telepon satelitnya, dan Sersan Kim menjawab dibawa oleh kapten. Dan ia juga mendapatkan seseorang di dalam truk. Lalu Junsu menyadari bahwa ia adalah kakak iparnya Junsu. Lalu ia masuk ke dalam dan bergegas menyelamatkannya dan membawa telepon satelit. Junsu pun masuk di sebuah arena dan membunuh zombie-zombie yang kelaparan. Dan Junsu menyelamatkan Cholmin. Dan saat ia di atas, ia dihadang oleh pasukan Sersan Huang. Dan Cholmin pun tertembak oleh Sersan Huang karena mengambil senjata dan melemparkan senjata itu ke Junsu. Dan Junsu pun bersedih saat kakak iparnya ditembak. Lalu Junsu diselamatkan oleh Minjung dan membawa truk tersebut. Sersan Huang pun menyuruh pasukannya untuk langsung mengejar truk tersebut. Truk Minjun pun langsung berhenti karena ia dihadang oleh segerombolan zombie yang mendengar suara tembakan. Untung saja anak-anaknya Minjung membantunya. Ia menghidupkan lampu agar para zombie mendekati mobil anaknya Minjung. Mereka telah lolos dari zombie, tapi segerombolan geng unit 631 itu mengejar mereka, dan terjadi kebut-kebutan yang seru di sini. Cerita beralih pada mereka yang lolos dari kejaran Sersan Huang. Karena Junsu menembaki sebuah kaca yang berisi zombie dan menghentikan mobil yang ditumpangi Sersan Huang. Saat mereka sudah lolos dari Sersan Huang, tiba-tiba anak-anaknya Minjung ditabrak oleh kapten dari unit 631. Kapten itu menyandra Jo-in. Untung saja Eugene mengalihkan perhatiannya dengan mobil remote-nya. Dan Jo-in berhasil melarikan diri tetapi kakek Kim tertembak oleh kapten karena ia melindungi Eugene yang mau ditembak. Dan Minjun pun juga tertembak di daerah kaki. Dan si kapten membawa truknya ke kapal. Tapi saat ia memasuki kapal, ia ditembaki oleh si mafia tersebut. Dan si mafia tersebut dapat ganjarannya. Ternyata si kapten belum mati dan menghalangi pintu masuk. Dan para zombie pun masuk dan menggigit para mafia di sana. Cerita beralih pada kakek yang mau mati. Saat kakek itu meninggal, mereka pun bersedih
dan tiba-tiba ada regu penyelamat yang sedang lewat di sana. Dan Mi Jun pun bilang agar ia berjanji untuk membawakan anak-anaknya karena ia tidak kuat berlari lagi karena kakinya tertembak tadi. Dan mereka berlari ke regu penyelamat sambil dikejar para zombie. Dan Min Jun menembaki zombie-zombie yang mengejar anak-anaknya. Dan ia menuju truk yang berada di sana dan menghidupkan klakson tersebut agar para zombie tidak mengejar anak-anaknya. Dan mereka telah sampai ke regu penyelamat, tetapi Jo-in menyuruh Jan untuk menyelamatkan ibunya. Tetapi ibunya mau menembakkan dirinya. Tetapi Jun-suk bilang akan menyelamatkan ibunya dan menembakkan salah satu peluru dan menyadarkan Min Jun. Dan Min Jun tidak jadi bunuh diri dan menembaki zombie-zombie untuk menyelamatkan dirinya. Dan Min Jun langsung berlari. Jun-suk menembaki zombie-zombie yang mengejar Min Jun. Untung saja mereka berhasil selamat dan dibawa ke tempat yang aman. Tamat.